Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah subuh yang dirahmati Allah, dahulu zaman Rasulullah kita mendengar bahwa kebanyakan pekerjaan para sahabat termasuk masyarakat yang didakwahi oleh Rasulullah, kebanyakan dari mereka adalah pedagang. Bahkan sampai zaman sekarang ini pun di Jazirah Arab itu pekerjaan mereka kebanyakan juga berdagang. Nah, pada zaman Rasulullah ini ada seorang pedagang yang bernama Abu Mu'allaq, yang dia ini sering berdagang berkeliling Jazirah Arab ini, jarang sekali pulang, mungkin sebulan sekali, mungkin 2 bulan sekali. Ya. Nah, suatu hari Abu Mu'allaq ini dalam perjalanannya kemalaman, kebengen. Nah, karena kemalaman di tengah perjalanannya, dia memutuskan untuk bermalam di tengah perjalanan. Padahal kita tahu bahwa Jazirah Arab itu kebanyakan gurun pasir. Nah, dia mendirikan tenda, dagangnya diturunkan dari ontanya, kemudian dia tidur di sana. Nah, di tengah malam ini ada seorang penyamun yang tiba-tiba datang dengan sebilah pedang, membentak Abu Mu'allaq untuk merampas semua perdagangannya. Abu Mu'allaq mengatakan, kalau ingin mengambil dagangan saya silahkan ambil saja, tapi tolong saya dibebaskan, jangan ganggu saya. Penyamun ini mengatakan, oh, tidak bisa ya. Jadi, semua daganganmu akan saya ambil dan kamu pun akan saya bunuh ya. Setelah memohon berkali-kali tidak dituruti, akhirnya Abu Mu'allaq begini, ya sudahlah, kalau memang tidak ada pilihan bagi saya, tolong saya diberi waktu sebentar saja, saya tak sholat dulu. Kemudian Abu Mu'allaq ini berwudu dan melakukan sholat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di tengah gurun gitu wudunya ya pakai air yang dibawa bekalnya itu. Nah, kemudian dia sholat dengan sangat khusyuk, berdoa panjang lebar, dan di dalam salah satu doanya di akhir sholatnya itu, di akhir sebelum salam, dia berdoa, ya Allah, aku pasrahkan semua ini kepadamu. Sehingga dia tumpahkan semua masalahnya. Ya sudah, ngepas gitu seandainya. Bagi kita itu sudah pasrah, pasrah-pasrahnya gitu ya. Nah, si penyamun ini sudah siap untuk membunuhnya. Tiba-tiba datang dari satu arah sesosok orang yang menunggang kuda dengan kecepatan yang sangat tinggi, langsung menuju si penyamun pembegal ini. Si pembegal ini tidak sempat berkelit sedikit pun, bahkan dia juga bersenjata pedang. Hanya sekali terjang saja ya sudah amblas. Kemudian malaikat sang penolong ini menghampiri Abu Mu'allaq. Justru Abu Mu'allaq yang bertanya,
siapa Anda ini kok menolong saya? Saya ini utusan Allah. Tadi doamu itu menggetarkan aras sana. Masya Allah Bapak Ibu, kuncinya ternyata di sini. Doamu menggetarkan aras dan para malaikat berebut untuk menolong kamu. Aku menang. Nah, dalam ngacung ini menang dia. Maka Bapak Ibu, bisa kita bayangkan ya, kira-kira sholat subuh kita ini dibanding dengan sholatnya Abu Mu'allaq tadi sebanding apa enggak ya kira-kira? Nah, kita tadi sholat subuh paling kalau dimeniti gitu 4, paling panjang 5 menit lah ya. Nah, Abu Mu'allaq tadi terus bertanya, siapa Anda ini? Ternyata malaikat itu loh, di arsy yang ketiga dan keempat itu sholatnya itu gemuruh terdengar di sana, sehingga Allah mengutus dan memilih salah satu malaikat untuk menolong ini. Masya Allah Bapak Ibu, sekali lagi, ternyata sholatnya Abu Mu'allaq ini yang mampu menggetarkan arsy. Oleh karena itu dalam Al-Quran kita sering mendengar wasta'inu bisobri wassolat fa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat sekali, besar sekali. Kabiratun itu besar, lah itu sungguh besar. Maksudnya urusan sholat itu besar sekali. Kalau tidak besar surutan sholat itu subuh-subuh gini, Pak Fadlan tidak mungkin dengan sepedanya yang berusia 15 tahun itu menuju ke sini. Besar sekali urusannya, apalagi sholat subuh. Dan yang hebat memang di Al-Ilham ini sholat subuhnya ini jamaahnya paling banyak dibanding sholat lainnya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, sungguh janji Allah itu inna wa'dallahi haqqah. Janji Allah itu hak, benar, pasti. Tapi ya syaratnya ini yang juga harus pasti. Karena Abu Mu'allaq tadi benar-benar sholat dengan tumpah ruah tangisnya, menggetarkan arsy. Akhirnya Allah mengutus malaikat tadi. Bayangkan, hanya sekali terjang saja penyamun tadi amblas. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu ke Masjid Al-Ilham setiap subuh ini, sekali lagi saya ini seneng kalau melihat jamaah ini kok ya hampir notok tembok yang sebelah timur sana. Saya bukan takmirnya, padahal saya takmirnya itu Pak Didullah. Saya itu hanya bagian nyeneni, paling-paling bagian gremeng saja. Tapi melihat jamaah subuh itu dan senang sekali saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sholat subuhnya ini semakin baik seperti Abu Mu'allaq tadi. Amin. Aqulu qawli hadza al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim billahi hidayah wa taufiq ma ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.